Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini di video ini saya akan membahas dan mengupas tentang bagaimana sistem perhitungan pekerjaan dan upah dalam pekerjaan panen kelapa sawit. Semoga dengan pembahasan ini teman-teman bisa memahaminya ya dengan baik dan semoga bisa menjadi wawasan yang bermanfaat buat teman-teman. Dan juga barangkali bisa memotivasi teman-teman barangkali minat dengan pekerjaan ini. Nah, pada bagian perhitungan upah, saya mulai dengan sistem yang ada. Yang pertama yaitu ada sistem basis janjang namanya, kemudian ada basis tonase, kemudian ada borongan janjang dan juga borongan tonase. Dan yang terakhir adalah basis hektar. Cukup banyak bukan sistem yang digunakan dalam perhitungan upah panen ini? Dan setiap perusahaan memiliki sistem yang berbeda-beda tentunya. Adapun sistem yang paling populer dan paling banyak digunakan di perusahaan yaitu sistem basis tonase. Adapun pada setiap basis ini juga memiliki HK yang berbeda-beda pada setiap perusahaan. Oke, saya jelaskan dulu ya apa itu basis dan apa itu HK. Basis yaitu target yang harus didapat oleh pemanen untuk mencapai 1 HK. Sedangkan HK itu adalah jumlah uang dalam satu basis. Dan nanti juga ada istilah harga premi atau harga sesudah tembus basis. Nah, untuk basis sendiri ini berbeda-beda mengikuti tahun tanam biasanya. Atau juga kadang mengikuti BJR pada kebun tersebut. Kalau BJR itu adalah berat janjang rata-rata. Nah, rata-rata basis biasanya antara 600 kilo sampai 1100 kilo. Nah, untuk HK itu variasinya sekitar 97.000 sampai 130.000 per HK. Kalau HK ini yang mempengaruhi adalah UMR di kota tempat kebun itu berada. Nah, untuk harga premi itu sendiri biasanya lebih rendah dari harga basis karena perhitungannya setelah melewati basis. Ya, gampangnya bonusan lah gitu buat yang mau nyari bonus. Nah, sampai di sini sudah paham ya mengenai sistem basis atau sedikit paham atau malah belum paham. Nah, kalau belum paham bisa diulang videonya ya. Ini baru pembahasan sistem basis ya, belum masuk pembahasan sistem borongan. Kalau sistem borongan itu nanti mudah saja, mungkin akan lebih singkat dan mudah dipahami. Nah, kemudian saya di sini akan memberi gambaran bagaimana sistem perhitungannya ya. Ini misal ya. Misal basisnya 1000 kg dan HK-nya 120.000. Kemudian harga premi 100 rupiah per kilogram. Jadi, misal pemanen hari itu mendapat 1500 kg, maka yang 100 kg akan diambil untuk mengambil 1 HK. Dan yang 500 kg itu yang akan dihitung dengan harga premi, yaitu 100 rupiah per kilogram. Jadi pemanen akan mendapat uang HK 120.000 plus uang premi 50.000. Jadi sama dengan 170.000. Ini baru uang buah saja ya, belum uang brondol. Nah, kalau brondol itu dihitung terpisah dengan buah. Kalau setahu saya biasanya harga brondolan itu lebih mahal daripada harga buah. Ya, itu 300 rupiah per kilogram kurang lebih. Nah, kalau brondolan barangkali ya ada yang belum paham ya apa itu brondolan. Brondolan itu biji sawit yang sudah lepas dari tandanya dan itu juga masuk masuk ke dalam tugas panen dan harus dipungut oleh pemanen. Nah, kemudian ditimbang dan timbangan itu yang nanti juga diupah. Nah, kemudian misal satu hari dapat 100 kg ya, berarti uang yang didapat yaitu 30.000 karena 1 kilonya 300 rupiah. Ditambah pendapatan buah tadi, jadi pemanen dapat HK 120.000 plus premi 50.000 plus brondolan 30.000. Jadi total pendapatan satu hari yaitu 200.000. Ini dalam satu hari ya. Misal satu bulan ada 26 hari efektif kerja.
maka pemanen akan dapat upah 200.000 kali 26 hari, berarti 5.200.000. Itu belum termasuk kerja hari Minggu ya, ini hari efektif saja, yaitu hari Senin sampai Sabtu. Nah, dan biasanya kerja hari Minggu itu upahnya berlipat dari hari biasa. Bisa ada penambahan harga 50% sampai ada juga yang double HK. Nah, itu kan tentu menguntungkan sekali kalau kerja di hari Minggu ya, hari libur. Ya, enggak apa kita waktunya kita istirahat, kita kerja lagi kan. Karena hitungannya berlipat. Jadi khusus hari Minggu, karyawan ini bisa mencapai penghasilan hingga 300 sampai 400.000. Ini untuk satu hari Minggu. Ini yang saya contohkan ini perhitungan standar karyawan yang sudah produktif ya. Yang kalau orang baru ya tentu beda, dan ada juga orang-orang yang super, yang punya tenaga lebih lah. Jadi tidak heran kalau penghasilan panen sawit ini ada yang mencapai 9 juta sampai 10 juta untuk karyawan yang super-super ini. Ya tentu tidak perlu terlalu berharap lah jadi yang super-super, jadi yang standar-standar saja. Tapi kembali saya ingatkan ya, kalau beda perusahaan, beda pula sistem pembayaran yang digunakan. Jadi pandai-pandailah karyawan dalam mencari perusahaan. Nah, kemudian saya masuk ke pembahasan sistem borongan. Kalau tadi kan sudah saya bahas sistem basis. Nah, ini saya masuk ke pembahasan sistem borongan. Nah, kalau sistem borongan itu sudah ditetapkan harga per kilogramnya. Jadi misal 1 kilogram 100 rupiah. 100 rupiah per kilogram gitu ya. Jadi berapapun dapatnya, harganya tidak akan berubah. Tidak ada pakai HK, tidak juga pakai premi. Jadi kalau sistem borong ini ya menurut saya lebih simpel lah daripada sistem basis. Jadi misal harganya 100 rupiah per kilogram, pemanen dapat 1000 kilo, berarti ya dapat 100.000. Misal dapat 1.500 kilo ya berarti dapat 150.000. Jadi nggak ada premi-premian, harganya tetap. Dapat sedikit ya harganya segitu, dapat banyak ya harganya segitu. Nah, kemudian kalau basis janjang, nah ini masuk basis janjang. Kalau basis janjang sistemnya kurang lebih sama sistemnya dengan basis tonase. Cuman kan ini kan pakai hitungan pertandaan per janjang. Kalau lebih dari basis ya hitung janjang berapa rupiah per janjang gitu, kurang lebih sama dengan basis tonase. Nah, kemudian yang terakhir basis hektar. Nah, kalau basis hektar ini biasanya digunakan untuk situasi tertentu saja. Misal lagi musim buah kurang, buah ngetrek lah gitu. Itu biasanya pakai basis hektar. Jadi misal hektaran panen pada hari itu habis, tapi pemanen belum mencapai basis tonase atau basis janjang, maka pemanen tetap dapat HK, 1 HK. Biarpun tidak dapat basis, karena basis hektar sudah mencapai. Nah, sampai di sini sudah paham ya mengenai sistem pembayaran upah pemanen di perkebunan kelapa sawit. Semoga pembahasan ini menambah wawasan teman-teman dan juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, yang luar biasanya di sini sedikit saya tambahkan, pekerjaan panen ini tidak membutuhkan ijazah. Jadi mau Anda tamatan SD, SMP atau enggak sekolah sama sekalipun, yang penting Anda niat kerja ya bisa. Yang penting ada kemauan. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita di video ini ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih.